Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema yaitu tahu batas. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami dapat hidup sampai saat ini, itu semua oleh karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Juga kami bersama bisa dan punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, itu juga oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Allah, supaya Engkau memampukan kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia merenungkan firman-Mu dan juga menghidupinya dalam keseharian kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus turun atas setiap kami. Biarlah Roh-Mu itulah yang memimpin setiap jalan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Satu perikop dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Demikian sabda Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Maranatha. Amin. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Sebuah nasihat dari falsafah Jawa yang diberikan supaya orang tahu tentang sebuah batasan. Dia tahu tentang batasan bertindak, ia tahu tentang batasan untuk berbicara, ia tahu batasan untuk bersikap. Sehingga dikatakan ngono ya ngono, ning ojo ngono. Boleh bertindak, boleh bersikap, tetapi jangan sampai terlewat batas. Konon katanya orang yang paling bijaksana itu adalah orang yang tahu tentang sebuah batasan. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Teks kita pada saat ini berbicara tentang bagaimana Yesus mewartakan perihal dalam konteks penderitaannya. Dalam konteks bagaimana ia akan disiksa, bagaimana ia akan mengalami sebuah pembantaian dapat dikatakan begitu, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah wacana eskatologis, wacana tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, dalam konteks ini, Yesus mengajak orang-orang, mengajak para murid, juga termasuk mengajak kita untuk kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan setiap apa kehidupan kita dan setiap apa yang kita jalani dalam hidup kita. Satu warning yang Yesus berikan adalah jangan sampai kehidupan kita syarat dengan pesta pora. Syarat dengan pesta pora artinya bahwa jangan sampai kemudian kehidupan kita hanya diisi dengan sebuah pesta pora, kesenangan, hanya melihat kepentingan kita sendiri, hanya melihat keinginan kita sendiri, dan juga dikatakan jangan sampai kehidupan kita itu syarat dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Pertanyaannya adalah apakah perihal duniawi itu tidak penting? Tentu penting. Apakah perihal pesta tentang sebuah kesenangan itu penting? Jelas penting.
Tetapi yang menjadi warning adalah supaya kita tahu tentang batasan. Kita boleh bersenang-senang. Kita juga boleh memikirkan tentang duniawi, karena toh kita juga masih hidup di dunia. Tetapi yang terpenting adalah tadi, ngono yo ngono ning ojo ngono. Kita tahu tentang batasan, sejauh mana hidup kita itu bisa merayakan sebuah kesenangan. Kita tahu batasan sampai di mana kita harus berbicara, berpikir, dan berorientasi tentang kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan sampai semuanya itu, pesta pora, kesenangan, kepentingan-kepentingan duniawi kemudian mengalahkan cara hidup kita yang mau berorientasi pada Tuhan. Masa Advent yang kita masuki saat ini, tentu kita tahu menjadi sebuah masa di mana kita mempersiapkan diri. Masa penantian sekaligus menjadi masa persiapan bagi diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan, menyambut kehadiran Sang Raja ke dunia ini. Tentu kita mempersiapkan bukan dengan asal-asalan, karena yang datang ini bukan yang biasa saja, tapi orang yang sangat istimewa. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita dengan bersikap, bertindak, berpikir, dan juga bertingkah laku dengan kita tahu sebuah batasan. Dengan demikian, kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengumbar nafsu, tidak mengumbar emosi, tidak mengumbar keserangan-keserangan duniawi. Tapi kembali lagi, kita tahu batasan. Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap diri kita, juga setiap upaya kita untuk menantikan kehadirannya. Dan mari juga kita membawa pergumulan dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam kami menjalani kehidupan kami, seringkali kami tidak tahu batas. Kami hanya mengumbar semua yang kami mau. Kami mengumbar kesenangan kami mengumbar emosi kami, bahkan juga kami mengumbar kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Kami tahu semuanya itu penting, tetapi seringkali kami tidak tahu batasan, sehingga kehidupan kami justru keluar dan menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa berjaga-jaga menyambut kehadiran-Mu. Dan biarlah setiap upaya kami untuk kami tahu tentang batasan, itu pun Tuhan boleh menyertai kami dan memampukan kami. Ya Bapa, saat ini kami bersama hendak berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakitnya, yang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyomuntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Josephine Galik, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada di dalam segala keberadaan mereka. Kiranya Engkau pun juga memberkati mereka, mencurahkan cinta-Mu, berkat-Mu, kesembuhan-Mu di dalam setiap proses yang mereka jalani. Sehingga dalam semua proses itu, mereka tetap bisa merasakan cinta kasih Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Hariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmertini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain, dimanapun juga keberadaan mereka. Kiranya Engkau pun juga Tuhan memberkati mereka di dalam setiap kelemahan tubuh mereka oleh karena usia. Kiranya Engkau pun tetap menguatkan mereka di dalam segala kegusaran hati mereka. Kiranya Engkau memberikan damai-Mu dan sejahtera-Mu. Dan biarlah orang tua kami ini pun juga tetap merasakan cinta kasih-Mu di dalam setiap keberadaan mereka ya Tuhan.
Demikian juga kami menyerahkan segala pergumulan kami yang lainnya, dan kami menyerahkan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan kami, supaya yang kami lakukan dalam hidup kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu sebagai upaya kami untuk tahu batas di dalam menyambut kehadiran-Mu. Di dalam nama Kristus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.